Kalau ada yang ngerasa anaknya udah dikasih double protein hewani tapi beratnya nggak naik-naik, tonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi sepertinya semuanya harusnya udah tahu ya kalau protein itu adalah salah satu komponen nutrisi yang penting banget bagi manusia. Nah, protein ini penting banget karena protein itu mengandung asam amino dan asam amino ini adalah senyawa yang punya peran sangat penting dalam beberapa fungsi vital dalam tubuh, terutama dalam hal ini kita ngomongin pertumbuhan manusia. Nah, kalau kita ngomongin pertumbuhan anak, ada hal yang sama atau bisa dibilang lebih penting daripada protein, yaitu kalori. Bingung? Oke, ini sebenarnya penjelasannya rumitnya bukan main, tapi gue akan coba jelaskan dengan cara sesederhana mungkin dengan perumpamaan, semoga pada bisa ngerti. Misalnya kita anggap pertumbuhan seorang anak itu adalah sebuah rumah atau bangunan yang lagi dibangun. Nah, asam amino yang terkandung di protein tadi itu adalah semennya dan kalori adalah batu batanya. Jadi untuk membangun sebuah rumah, keduanya itu dibutuhkan, kita nggak bisa cuma pilih salah satu aja. Walau mungkin kayaknya ngebangun rumah tanpa semen mungkin masih bisa ya. Tapi rumahnya kualitasnya nggak akan bagus lah, nggak bisa tinggi dan tentunya gampang roboh. Nah, kalau orang tua yang ngerasa udah memberikan double protein hewani tapi berat badannya masih nggak naik, mungkin ya proteinnya atau si semennya tadi itu udah cukup, tapi batu batanya itu nggak cukup alias kalorinya kurang. Loh dok, tapi kan bisa aja kita kejar kalori pakai protein. Ya, Anda betul sekali. Tapi, apakah Anda semua tahu kalau protein itu adalah jenis nutrisi dengan food satiety level yang tinggi? Yang artinya, kalau kita konsumsi protein, badan kita itu lebih mudah merasa kenyang dan puas. Baru makan beberapa aja, udah begah. Jadi, lebih susah buat kita mengejar kalorinya. Terus, protein itu dicernanya lebih lama, sehingga membuat anak menjadi lebih jarang ngerasain lapar. Akhirnya kurang deh total kalori hariannya. Terus gimana? Makanya ada sumber nutrisi lain yang punya fungsi salah satunya untuk mengejar kalori yang relatif akan cukup sulit kalau kita kejar dengan protein aja, yaitu ada karbohidrat sama lemak. Jadi makanya kalau ngasih makan anak jangan terlalu ekstrim, kanan atau kiri banget, santai aja, seimbang aja, ada protein, karbohidrat, dan juga lemak. Karena masing-masing dari mereka itu punya fungsi macam-macam. Jadi ingat ya, walaupun protein, terutama yang hewani itu pentingnya banget-bangetan, dia nggak bisa kerja sendiri. Terus gimana nih? Boleh nggak kita kasih double protein? Atau bahkan triple? Ya tentu saja boleh, tapi jangan lupa komposisinya. Jangan sampai mengambil jatah nutrisi yang lain, dan ingat, harus seimbang sehingga ngebangun rumahnya nggak kebanyakan semennya daripada batu batanya. Yang ada nggak naik-naik deh tuh rumah. Oke? Anak yang lagi sakit cacar air atau yang lagi rame nih si HFMD itu sebenarnya boleh mandi apa enggak sih? Jadi kita semua udah pasti tahu ya kalau kulit itu adalah salah satu sistem pertahanan tubuh yang pertama. Nah, pada penyakit-penyakit kayak cacar air gitu kan ada luka terbuka ya, tahu kan? Tadinya kulitnya dia bergelembung isi air, terus habis itu lama-kelamaan eh, pecah terus jadi kayak luka gitu. Nah, pada saat kulit itu terbuka, itu kan berarti ada pertahanan tubuh dari kulit yang jadi terganggu. Bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang tadinya nempel di kulit, begitu lihat bagian kulit yang terbuka, langsung deh pada masuk dan akan mengakibatkan yang disebut sebagai super infection atau infeksi yang terjadi akibat infeksi lain. Nah, bayangkan gimana kalau anak yang lagi sakit cacar atau infeksi sejenis terus enggak dimandiin. Bayangin seberapa banyak bakteri dan mikroorganisme lain yang nempel di kulit anak yang nggak dimandiin. Varicella yang tadinya adalah penyakit yang nggak butuh pengobatan khusus, akhirnya terpaksa harus masuk terapi antibiotik. Atau sakitnya jadi lama, lesi kulitnya mulai meragam. Iya karena tadi terjadi super infection tadi. Terus ya, penyakit kayak cacar air itu kan lesi di kulitnya kita sebut sebagai vesikel atau lesi yang mengandung cairan. Nah, salah satu sumber utama penyebaran penyakitnya adalah si cairan yang pecah itu tadi. Bayangkan, gimana cairan-cairan tersebut yang habis pecah nempel di kulit yang nggak dibersihin. Risiko penyebarannya pun akan naik berkali lipat, bukan? Ya karena nggak boleh mandi tadi. Anak yang sakit cacar seminggu, terus anaknya nggak dimandiin seminggu. Waduh, mandiinnya tuh juga nggak ada cara khusus kok. Mandinya mandi biasa aja, pakai sabun antiseptik, sabun biasa lah. Nggak usah pakai cairan khusus juga nggak apa-apa kok. Anduknya aja yang habis dipakai langsung dicuci. Nih, sekarang kalau misalnya anak nggak mau mandi gimana? Sebenarnya ini kurang ideal buat sakit cacar, tapi paling enggak dilap lah dengan cairan antiseptik. Walau tetap idealnya tetap mandi, karena higienitas adalah salah satu kunci pengobatan dari cacar air atau varicella. Oke?